Malam itu, langit seperti ikut menangis. Hujan turun deras tanpa henti, mengguyur jalanan kecil di pinggiran kota. Kilatan petir sesekali menyambar, menerangi gelap malam hanya untuk sedetik sebelum kembali menelan semuanya dalam kegelapan. Di tengah derasnya hujan, seorang wanita berlari tergesa, memeluk sesuatu di dadanya, sesosok bayi mungil yang dibungkus kain lusuh berwarna biru muda. Wajah wanita itu pucat, matanya sembab karena tangis yang tak berhenti sejak sore. Nafasnya memburu, langkahnya tergesa namun ragu. Setiap langkah seolah menambah beban di hatinya. Bayi di pelukannya menggeliat, menangis lirih, seolah ikut merasakan kecemasan yang terpancar dari tubuh sang ibu. "Maafkan ibu, nak. Ibu tidak punya pilihan," bisiknya di sela hujan. Air mata dan air hujan bercampur di wajahnya, tak bisa dibedakan mana yang dari langit dan mana yang dari hatinya. Ia menatap gerbang besar berwarna coklat tua yang mulai tampak dari kejauhan. Di atas gerbang itu tertulis papan kayu sederhana. Panti Asuhan Kasih Bunda. Wanita itu berhenti di depan gerbang. Tangannya gemetar ketika membuka buntalan kain di dadanya. Ia mencium kening bayi itu berulang kali, menatap wajah mungil yang belum sempat ia beri nama. "Kau harus hidup, nak. Hidup lebih baik dari ibu," suaranya hampir tak terdengar di tengah gemuruh hujan. Dari saku jaket lusuhnya, ia mengeluarkan secari kertas kecil. Tulisan di atasnya bergetar, tinta hampir luntur oleh hujan, namun masih bisa terbaca. "Maaf, aku tak bisa membesarkanmu. Aku hanya ingin kau hidup dan bahagia." Ia menaruh kertas itu di samping bayi, lalu menatapnya sekali lagi dengan pandangan yang hancur. Satu tetes air mata jatuh di pipi si kecil. Wanita itu menunduk, berbisik pelan, "Namamu, semoga kelak ada yang memberimu nama yang indah." Lalu ia berbalik, berlari secepat mungkin ke arah kegelapan. Suara langkahnya tertelan oleh hujan, hilang di telan malam. Beberapa menit kemudian, seorang pengasuh panti bernama Bu Sulastri baru saja hendak menutup pintu utama. Ia mengelap air dari wajahnya, bersiap tidur setelah seharian mengurus belasan anak panti. Namun di tengah gemuruh hujan, ia mendengar sesuatu, suara tangisan kecil, nyaring namun serak, seperti rintihan bayi yang kedinginan. Ia menegakkan tubuhnya, mencoba memastikan, astaga, itu suara bayi. Tanpa berpikir panjang, Bu Sulastri mengambil payung dan berlari keluar. Suara tangisan makin jelas, datang dari dekat gerbang. Dan di sanalah ia menemukan pemandangan yang membuat jantungnya bergetar. Seorang bayi terbaring di atas kain lusuh yang mulai basah. Wajahnya merah, tubuhnya menggigil, tangannya kecilnya mengepal seolah menahan dingin. "Ya Tuhan," gumam Bu Sulastri terisak, segera membungkus bayi itu dengan jaketnya. Ia membaca secarik surat di sampingnya, lalu menatap langit. "Siapapun ibumu, nak, dia pasti sedang menangis malam ini." Ia membawa bayi itu masuk ke dalam panti. Beberapa anak yang belum tidur menatap penasaran. "Bu, siapa itu?" tanya salah satu anak. Bayi yang dikirim Tuhan untuk kita," jawab Bu Sulastri lembut sambil tersenyum haru. Di ruang perawatan sederhana, ia mengeringkan tubuh si kecil dengan handuk, mengganti kain yang basah, lalu memberi susu hangat dengan botol kecil. Tangisan bayi itu perlahan reda, matanya yang bulat terbuka menatap wajah wanita yang kini memeluknya erat. "Tenang, nak, mulai malam ini, kamu tidak sendiri lagi." Keesokan paginya, seluruh penghuni panti berkumpul di ruang makan. Anak-anak kecil yang berumur 5-10 tahun berkerumun di sekitar tempat tidur bayi yang diletakkan di atas meja. Mereka berbisik-bisik penuh rasa ingin tahu.
Namanya siapa, Bu? Dari mana datangnya? Apakah dia akan tinggal di sini? Bu Sulastri tersenyum, menatap bayi itu dengan mata yang lembut. Ia akan tinggal di sini bersama kita. Dan soal nama, ia menatap keluar jendela, di mana sinar matahari pagi menembus kaca, menciptakan pantulan indah. Aku rasa, namanya akan menjadi Arga. Arga? Tanya salah satu anak. Iya, jawab Bu Sulastri sambil tersenyum. Artinya gunung yang teguh. Semoga dia tumbuh kuat dan kokoh seperti gunung, meski dilahirkan dari badai. Anak-anak bertepuk tangan riang, seolah menyambut anggota keluarga baru. Mereka bergiliran menyentuh tangan mungil Arga, mengusap pipinya yang halus. Bu Sulastri menatap pemandangan itu dengan hati yang hangat. Ia tahu, bayi ini bukan kebetulan. Mungkin Tuhan menitipkan sesuatu yang besar lewat kehadiran Arga. Namun jauh di luar sana, di sudut kota yang gelap, seorang wanita duduk bersandar di tembok tua sambil menatap kosong ke arah langit. Hujan telah reda, tapi air matanya belum. Ia menggenggam sepotong kain kecil yang tersisa, bagian dari selimut yang membungkus bayinya semalam. Di ujung kain itu, terjahit huruf kecil dengan benang putih, RS. Ia menatapnya lama, lalu menutup wajahnya dengan tangan. Maafkan ibu, bisiknya lirih, sebelum akhirnya berdiri dan berjalan perlahan ke arah yang entah. Hari-hari berikutnya menjadi awal baru bagi Arga. Bayi itu tumbuh di antara anak-anak panti yang penuh kasih. Setiap kali ia menangis, semua anak berlarian datang, menenangkan dengan lagu-lagu kecil buatan mereka sendiri. Bu Sulastri memperlakukannya seperti anak kandung. Ia bahkan menjahitkan pakaian kecil dari sisa kain donasi, menidurkannya di pelukan setiap malam sambil bercerita tentang harapan. Arga, katanya suatu malam sambil menatap langit-langit kayu panti, ibumu mungkin tak bisa menjagamu, tapi aku yakin dia mencintaimu. Dan meski Arga terlalu kecil untuk mengerti, senyum kecil terbit di bibir mungilnya. Mungkin di sanalah awal takdirnya ditulis, takdir seorang anak yang dibuang, tapi kelak menjadi penolong bagi wanita yang pernah meninggalkannya. Hujan pertama di malam Arga datang menjadi kenangan yang tak pernah hilang di hati Bu Sulastri. Setiap kali langit menurunkan rintiknya, ia akan berdiri di depan gerbang panti, memandang ke jalan yang sama. Entah berharap atau hanya bernostalgia, tak ada yang tahu. Tapi dalam hatinya, ia selalu berbisik. Siapapun kau, wanita yang menitipkan bayi itu, percayalah, anakmu tumbuh menjadi cahaya yang indah. Dan malam pun kembali sunyi, hanya menyisakan aroma tanah basah dan kenangan tentang awal perjalanan hidup seorang bayi bernama Arga, yang kelak, takdirnya akan menuntunnya bertemu kembali dengan masa lalu yang ia cari. Waktu berjalan cepat. Bayi yang dulu ditemukan di depan gerbang panti kini tumbuh menjadi anak kecil berumur 7 tahun yang cerdas dan lincah. Arga, begitu semua orang memanggilnya, adalah anak yang selalu membawa cahaya ke dalam panti asuhan kasih bunda. Rambutnya hitam legam, matanya tajam namun teduh, dan senyumnya selalu tulus, meski ia tak pernah tahu siapa orang tuanya. Setiap pagi, ia akan berdiri di depan cermin retak di kamar anak-anak, menyisir rambutnya yang tipis dengan sisir plastik kecil sambil tersenyum kebayangannya sendiri. Selamat pagi, Arga, katanya pada diri sendiri. Hari ini harus lebih rajin dari kemarin. Bu Sulastri, pengasuh yang telah menemukannya dulu, selalu memperhatikannya dari jauh dengan senyum penuh kebanggaan. Arga memang berbeda. Ia bukan hanya cerdas, tapi juga penuh kasih. Saat anak-anak lain berebut makanan atau mainan, Arga selalu memilih membagi miliknya kepada yang lebih kecil. Namun,
Di balik senyum polos itu, tersimpan luka yang perlahan tumbuh bersama tubuhnya. Suatu siang, ketika semua anak panti sedang bermain di halaman, seorang mobil mewah berhenti di depan gerbang. Seorang wanita berpakaian rapi keluar dari dalam mobil, diikuti oleh seorang pria berjas. Mereka datang untuk mengadopsi anak. Anak-anak panti langsung berlari mendekat, penuh harap. Bu Sulastri menyambut tamu itu dengan ramah dan mempersilakan mereka melihat-lihat. Mata Arga berbinar, meski hatinya berdebar. Sejak kecil, ia sering bermimpi memiliki rumah sendiri, punya ibu yang bisa memeluknya setiap malam sebelum tidur, dan ayah yang bisa mengajaknya berjalan-jalan di taman. Mungkin, hari ini harinya, pikir Arga. Wanita itu menghampiri anak-anak satu persatu, menatap mereka dengan senyum lembut. Ia memeluk seorang anak perempuan berumur 5 tahun, lalu berbisik pada suaminya, yang ini, ya. Manis sekali wajahnya. Bu Sulastri mencatat sesuatu di kertas administrasi. Arga menatap dari jauh, menahan napas, menunggu giliran dipanggil. Namun panggilan itu tak pernah datang. Anak perempuan itu dibawa pergi, diiringi senyum bahagia dari semua penghuni panti. Mobil itu melaju meninggalkan halaman, menyisakan debu dan hening. Arga berdiri di belakang pohon, menatap punggung kendaraan itu hingga hilang di tikungan. Dalam dadanya, ada rasa yang tak bisa dijelaskan, antara sedih, iri, dan hampa. "Kenapa bukan aku, Bu?" tanyanya pelan ketika Bu Sulastri menghampiri. Wanita itu terdiam, lalu berjongkok di hadapannya. Karena Tuhan tahu, Arga belum waktunya pergi. Mungkin, dia masih ingin Arga tinggal di sini sedikit lebih lama. Tapi, kalau Tuhan sayang aku, kenapa aku dibuang dulu, Bu? Pertanyaan itu menampar perasaannya sendiri. Bu Sulastri menatap mata anak itu lama, mencoba menahan air mata. "Nak, terkadang cinta seorang ibu tidak terlihat dari cara dia memelukmu. Kadang, justru dengan cara dia melepaskanmu." Namun Arga belum mengerti makna kalimat itu. Ia hanya menunduk, menggenggam batu kecil di tangannya sambil menatap tanah. Malamnya, Arga duduk di jendela kamarnya yang menghadap ke halaman panti. Langit cerah, bintang bertaburan. Ia menatap satu bintang yang paling terang di antara yang lain. "Kalau aku punya ibu," gumamnya, "aku ingin tahu, apakah dia juga sedang melihat bintang yang sama?" Bu Sulastri yang lewat di lorong mendengar gumaman itu. Ia berdiri diam sejenak di depan pintu, lalu menutup matanya. "Semoga ibumu tahu, Nak, bahwa kau tumbuh menjadi anak yang luar biasa," bisiknya dalam hati. Hari-hari di panti berjalan dengan ritme yang sama. Sekolah, belajar, bermain, tidur. Tapi Arga tumbuh berbeda dari anak-anak lain. Ia cepat menangkap pelajaran, rajin membaca buku-buku lama yang disumbangkan dari sekolah sekitar. Buku yang paling ia sukai adalah buku tentang anatomi tubuh manusia. Setiap kali membuka halaman bergambar organ tubuh, matanya berbinar. "Manusia itu rumit, ya, Bu?" katanya suatu hari pada Bu Sulastri. "Iya, Nak. Tapi justru karena kerumitan itu, Tuhan membuat manusia jadi makhluk paling istimewa." Arga mengangguk. "Kalau begitu, aku mau jadi orang yang bisa memperbaiki manusia yang rusak, Bu. Aku mau jadi dokter." Ucapan itu membuat Bu Sulastri menatapnya haru. "Semoga Tuhan kabulkan, Nak." "Semoga." Namun hidup di panti tak selalu mudah. Anak-anak sering diolok oleh teman-teman sekolah karena status mereka. Itu anak panti," teriak salah satu murid laki-laki di sekolah dasar.
Orang tuanya aja gak mau sama dia. Tawa meledak di sekitar mereka. Arga hanya diam, menunduk. Tapi matanya mulai memanas. Ia mencoba berjalan pergi, tapi suara ejekan terus mengikuti. Hati-hati, nanti dikira pengemis. Sampai akhirnya Arga berhenti. Ia menatap anak-anak itu tajam dan berkata pelan. Kalau aku tak punya orang tua, bukan berarti aku tak punya masa depan. Kata-kata itu membuat mereka bungkam. Namun begitu Arga berbalik, air mata sudah jatuh di pipinya. Ia berlari ke arah taman belakang sekolah, duduk di bawah pohon, memeluk lututnya. Sakit sekali rasanya, bukan karena ejekan, tapi karena ucapan itu benar adanya. Ia memang tidak tahu siapa orang tuanya. Malam itu, Bu Sulastri memanggilnya ke ruang pengasuh. Bu dengar kamu berkelahi di sekolah. Arga menunduk. Aku nggak berkelahi, Bu, cuma nggak tahan diejek. Bu Sulastri menarik napas panjang. Ia duduk di sampingnya, memegang bahunya. Arga, dunia ini akan sering mengejekmukmu. Tapi kamu harus belajar kuat. Jangan biarkan ucapan orang lain membuatmu lupa siapa dirimu. Arga mengangkat wajahnya. Siapa aku, Bu? Kau adalah anak yang Tuhan titipkan pada dunia, bukan anak buangan. Dan kelak, dunia akan tahu itu. Arga mengangguk pelan. Di matanya yang kecil, muncul tekad yang jarang terlihat pada anak seusianya. Beberapa tahun berlalu. Arga tumbuh menjadi remaja yang rajin, tenang, dan disegani di sekolah. Nilainya selalu terbaik, dan guru-gurunya sering menyebutnya anak ajaib dari panti. Namun setiap kali menerima piala atau penghargaan, Arga selalu menatap ke arah kursi penonton, berharap ada seseorang yang berdiri dan bertepuk tangan hanya untuknya. Tapi kursi itu selalu kosong. Setelah setiap upacara, Bu Sulastri datang menghampiri dengan senyum bangga, membawa bunga kertas buatan anak-anak panti lain. Ini dari kami, Nak. Arga tersenyum, tapi matanya basah. Terima kasih, Bu. Tapi rasanya tetap sepi. Sepi itu bukan karena tak ada orang di sampingmu, kata Bu Sulastri lembut. Tapi karena kamu terlalu merindukan yang tidak kamu punya. Arga memeluknya erat. Dalam pelukan itulah, ia menemukan kekuatan untuk terus melangkah. Tahun-tahun berlalu, dan di hati Arga tumbuh satu tekad yang kuat. Ia ingin menjadi seseorang yang bisa menolong orang lain. Ia ingin mengisi kekosongan hatinya dengan membantu mereka yang terluka, seperti dirinya dulu. Ia belum tahu bahwa suatu hari nanti, tekad itu akan membawanya kembali ke asalnya. Ke titik awal yang telah ia lupakan, seorang bayi yang pernah ditinggalkan di depan gerbang, kini tumbuh menjadi harapan bagi orang yang dulu meninggalkannya. Fajar menembus jendela kaca panti yang buram. Cahaya lembut pagi hari menyinari kamar sederhana berisi ranjang-ranjang besi tempat anak-anak panti masih terlelap. Tapi satu anak sudah bangun sebelum ayam berkokok. Dialah Arga, kini berusia 13 tahun, tubuhnya mulai tinggi, matanya semakin tajam tapi tetap lembut. Ia duduk di tepi ranjang, membuka buku lusuh yang kulitnya sudah mengelupas. Buku itu tentang biologi dasar, hadiah dari salah satu guru sekolahnya yang kagum pada semangatnya belajar. Arga memelototi setiap halaman dengan mata berbinar. Ia selalu terpesona melihat gambar sistem tubuh manusia. Bu, darah itu bisa mengalir ke seluruh tubuh karena jantungnya? Tanya Arga suatu pagi sambil membantu Bu Sulastri menyapu halaman. Iya, Nak. Jantung itu seperti pusat kehidupan, jawab Bu Sulastri sambil tersenyum. Arga menatap jauh ke arah pepohonan yang diterpa sinar matahari.
Aku mau jadi dokter, Bu. Aku mau memperbaiki jantung orang lain, biar mereka bisa tetap hidup. Bu Sulastri terdiam sejenak. Ada rasa haru yang menyelimuti hatinya. Anak ini, yang dulu dibuang dan hampir kehilangan nyawa karena kedinginan di malam hujan, kini bermimpi untuk menyelamatkan hidup orang lain. Ia menepuk pundak Arga lembut. Kalau itu cita-citamu, Bu doakan semoga Tuhan buka jalan untukmu. Hari-hari Arga di sekolah tak pernah mudah. Ia bukan hanya anak yatim piatu tanpa uang saku, tapi juga sering jadi bahan olokan. Namun Arga belajar satu hal penting dari Bu Sulastri. Kalau dunia meremehkanmu, balaslah dengan prestasi. Dan begitulah yang ia lakukan. Setiap hari, selepas sekolah, Arga membantu di warung kecil dekat panti, mengantarkan belanjaan, mencuci piring, atau menyapu. Dari situ ia mendapat uang beberapa ribu rupiah. Bukan untuk membeli mainan, melainkan untuk membeli buku bekas di pasar. Teman-teman di sekolah heran, ngapain kamu baca terus, Ga? Kita main bola aja yuk. Arga tersenyum. Kalian mainlah. Aku mau main sama masa depanku. Ucapannya membuat teman-temannya tertawa, tapi Arga tak peduli. Ia tahu, setiap halaman yang ia baca adalah satu langkah menuju mimpinya. Suatu sore, sekolahnya mengadakan lomba sains antar SMP sekota. Semua siswa diminta membuat karya sederhana bertema kesehatan dan inovasi. Arga sempat ragu untuk ikut karena ia tak punya bahan dan alat. Tapi Bu Sulastri menyemangatinya, gunakan yang ada di sekitarmu, Nak. Kadang ide terbaik muncul dari kekurangan. Dan benar saja, dengan alat sederhana, Arga membuat model alat pernapasan dari botol bekas, balon, dan sedotan. Ia menamainya mini paru-paru. Saat lomba berlangsung, juri kagum dengan penjelasan ilmiah Arga yang fasih dan logis. Aku belajar dari buku biologi bekas, Pak, katanya saat ditanya sumber ide. Salah satu juri tersenyum, kamu punya bakat besar, Nak. Teruslah belajar. Beberapa minggu kemudian, nama Arga diumumkan sebagai juara pertama. Ia mendapat piagam dan beasiswa kecil untuk melanjutkan sekolah menengah atas. Bu Sulastri memeluknya sambil menangis. Kau membuat ibu bangga, Nak. Sangat bangga. Arga hanya bisa tersenyum. Aku lakukan semua ini buat ibu dan anak-anak panti. Masa SMA menjadi babak baru bagi Arga. Sekolah barunya lebih besar, lingkungannya lebih keras. Anak-anak dari keluarga kaya sering memandangnya sebelah mata. Seragamnya yang sudah pudar dan tas bututnya menjadi bahan ejekan. Tapi Arga tak peduli. Ia datang ke sekolah bukan untuk terlihat keren, tapi untuk belajar. Setiap pagi, ia berangkat dengan sepeda tua milik panti. Kadang rantainya lepas di tengah jalan, kadang ban kempes. Namun semangatnya tak pernah kempes. Guru-gurunya sering heran melihat anak itu selalu duduk paling depan, mencatat setiap kata yang keluar dari mulut pengajar. Suatu hari, guru biologi bertanya kepada murid-murid, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana kerja jantung saat seseorang berlari? Kelas hening. Tapi Arga mengangkat tangan. Dengan percaya diri, ia menjelaskan proses detak jantung, oksigenasi darah, dan peran paru-paru dengan kalimat yang bahkan membuat guru itu tertegun. Setelah kelas selesai, guru tersebut menghampirinya. Kamu benar-benar ingin jadi dokter, ya, Arga? Iya, Bu. Tapi, aku nggak tahu bisa atau nggak. Kuliah kedokteran mahal. Sang guru menatapnya penuh keyakinan. Kalau kamu terus seperti ini, tak ada yang mustahil.
beasiswa itu nyata untuk orang sepertimu." Kata-kata itu menyalakan bara semangat di dada Arga. Ia berjanji akan berjuang sekuat tenaga. Namun perjuangan Arga tak berhenti di situ. Malam-malamnya di panti sering ia habiskan di bawah cahaya lampu redup, membaca, menulis, dan belajar tanpa henti. Kadang ia tertidur di atas buku. Kadang listrik panti padam, dan ia belajar dengan lilin kecil. Bu Sulastri sering datang membawakannya susu hangat. "Nak, jangan forsir dirimu," katanya lembut. Arga tersenyum. "Aku nggak capek, Bu. Aku cuma takut kalau berhenti." Malam itu, Bu Sulastri menatap wajah anak itu lama. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuatnya yakin bahwa Tuhan sedang menyiapkan takdir besar. Suatu sore di tahun terakhir SMA, sekolah Arga kedatangan tamu dari universitas ternama di Jakarta. Mereka membuka pendaftaran beasiswa kedokteran penuh untuk siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu. Saat pengumuman itu dibacakan, jantung Arga berdetak kencang. Inilah kesempatan yang ia tunggu selama ini. Ia menyiapkan semua berkas, menulis surat motivasi dengan tangan sendiri di kertas yang nyaris robek. Kalimat terakhir di suratnya berbunyi, "Saya ingin menjadi dokter agar bisa menolong orang lain, seperti saya dulu pernah ditolong tanpa syarat." Hari pengumuman tiba. Aula sekolah penuh sesak. Kepala sekolah naik ke podium, membuka amplop bersegel, dan membaca nama pemenang beasiswa. "Selamat kepada Arga Wijaya dari kelas 12 IPA 2. Suara tepuk tangan menggema. Arga tertegun di tempat duduknya. Ia tak percaya. Tangannya gemetar saat maju ke depan. Guru-gurunya berdiri, menyalami, memeluknya. Air mata menetes di pipinya. Malam itu, ketika ia pulang ke panti, Bu Sulastri sudah menunggunya di depan pintu. "Bu, Arga diterima beasiswa kedokteran," katanya terbata. Bu Sulastri menatapnya dengan mata berkaca. "Alhamdulillah, Nak, doa ibu terkabul." Mereka berpelukan lama di bawah sinar lampu jalan. Anak-anak panti lain ikut bersorak, menari kecil di halaman. Malam itu, panti yang sederhana itu menjadi rumah paling bahagia di dunia. Arga duduk di ranjangnya malam itu, menatap langit-langit kayu yang mulai rapuh. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya. "Dulu aku dibuang di depan gerbang ini, tapi sekarang aku akan pergi membawa nama panti ini setinggi-tingginya." Dan di kejauhan, bintang paling terang di langit malam seolah berkelip lembut, seakan memberi restu kepada anak yang pernah menangis di bawahnya, kini siap menapaki jalan takdir yang luar biasa. Malam itu, suasana di panti asuhan Kasih Bunda begitu hening. Hanya terdengar suara jangkrik dan desir angin yang menyapu daun-daun kering di halaman. Di kamar kecil berisi 3 ranjang susun, Arga duduk di bawah cahaya lampu redup sambil membaca buku tebal anatomi manusia yang ia pinjam dari perpustakaan sekolah. Matanya merah karena lelah, tapi semangatnya tak pernah padam. Ia tahu, sebentar lagi pengumuman beasiswa keluar, beasiswa yang bisa menentukan masa depannya. Pagi itu, ia berangkat lebih awal ke sekolah, jantungnya berdebar seperti genderang perang. Di depan papan pengumuman, puluhan siswa sudah berkumpul. Mereka berebut ingin melihat nama siapa saja yang berhasil lolos ke Universitas Kedokteran Nusantara, kampus ternama yang hanya menerima siswa terbaik dari seluruh negeri. Arga berdiri di barisan belakang, menggenggam erat tas lusuhnya. Jemarinya dingin dan basah oleh keringat. Ketika salah satu siswa berteriak, "Aku lolos! Aku keterima," Arga menelan ludah, menatap pelan daftar nama yang tertempel di papan itu.
Matanya bergerak cepat dari atas ke bawah, sampai akhirnya berhenti di satu baris tulisan kecil. Arga Putra, Panti Asuhan Kasih Bunda, diterima dengan beasiswa penuh. Tubuhnya seketika lemas. Ia menutup mulutnya, menahan air mata yang tiba-tiba membanjiri wajahnya. Ia berhasil. Anak panti, anak buangan, anak tanpa nama keluarga, kini diterima di Fakultas Kedokteran bergengsi dengan beasiswa penuh. Teman-temannya di sekolah bertepuk tangan, sebagian menepuk bahunya. Namun bagi Arga, tepukan itu hanyalah gema jauh dari satu perasaan yang selama ini ia cari, harga diri. Ia akhirnya bisa membuktikan bahwa dirinya bukan sampah seperti yang dulu sering ia dengar dari anak-anak nakal di luar panti. Malam harinya, seluruh penghuni panti berkumpul di ruang makan kecil. Pengasuh utama mereka, Bu Sinta, membawa kue sederhana yang ia beli dari pasar. Lilin kecil menyala di tengahnya. Untuk Arga, katanya sambil tersenyum haru, anak yang tidak pernah menyerah. Arga menunduk, air mata menetes lagi. Ia menatap semua wajah yang selama ini menjadi keluarganya, anak-anak kecil yang memandang kagum, para pengasuh yang bangga, dan Bu Sinta yang sudah seperti ibu sendiri baginya. Terima kasih, Bu, semua ini berkat ibu dan panti ini. Aku janji, aku nggak akan lupa dari mana aku berasal. Malam itu, lilin kecil itu padam dengan tiupan lembut Arga, disertai harapan besar, semoga langkah barunya menjadi jalan untuk menolong lebih banyak orang. Hari pertama di kampus menjadi ujian tersendiri. Arga datang dengan pakaian yang sederhana dan tas usang, berbeda jauh dengan mahasiswa lain yang berjas, bersepatu mahal, dan mengendarai mobil. Ia menelan ludah saat melihat kelompok mahasiswa yang tertawa bersama sambil membicarakan liburan luar negeri. Di kelas, dosen memperkenalkan diri, dan kemudian meminta mahasiswa baru menyebutkan asal mereka satu persatu. Ketika giliran Arga tiba, suaranya terdengar pelan. Arga, dari Panti Asuhan Kasih Bunda, Bu. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa mahasiswa saling pandang. Ada yang tersenyum sopan, tapi ada pula yang berbisik-bisik, bahkan menahan tawa kecil. Namun Arga tidak peduli. Ia hanya menatap papan tulis, mencatat setiap kata, menyerap ilmu seolah itu oksigen yang ia butuhkan untuk hidup. Hari-hari di kampus tidak mudah. Setiap malam, Arga bekerja paruh waktu di kantin untuk menambah uang makan. Ia sering pulang paling akhir dari perpustakaan, matanya merah, tetapi semangatnya menyala. Suatu malam, seorang dosen melihatnya sedang tertidur di meja belajar dengan buku terbuka di dada. Dosen itu, Dr. Rendra, tersenyum kecil dan menutupkan jas lab ke tubuh Arga yang menggigil kedinginan. Keesokan harinya, dosen itu memanggilnya ke ruangannya. Kamu tahu, Arga, kata Dr. Rendra, menjadi dokter bukan hanya tentang kecerdasan, tapi tentang hati yang kuat. Kamu punya keduanya. Jangan biarkan dunia membuatmu merasa kecil. Ucapan itu seperti bahan bakar bagi Arga. Sejak hari itu, ia semakin tekun. Ia tahu hidupnya mungkin dimulai dari penolakan, tapi ia akan menutupnya dengan pengabdian. Suatu sore, saat membersihkan meja kantin, Arga melihat seorang mahasiswa wanita menatapnya dari kejauhan. Namanya Laras, mahasiswa sekelasnya yang dikenal cerdas dan baik hati. Arga, kamu kerja di sini? Tanyanya pelan. Iya, buat tambahan uang makan, jawab Arga jujur sambil tersenyum kikuk. Laras mengangguk, lalu berkata, aku salut, kamu hebat. Banyak orang punya segalanya tapi nggak sepintar kamu. Kalau butuh bantu belajar bareng, bilang aja ya.
Itu pertama kalinya Arga merasa diterima tanpa melihat asal-usulnya. Bukan karena kasihan, tapi karena penghargaan. Waktu berlalu. Semester demi semester ia lalui dengan nilai sempurna. Nama Arga sering terpampang di papan penghargaan kampus. Para dosen mulai mengenalnya sebagai mahasiswa teladan, dan beberapa bahkan meminta bantuannya dalam penelitian. Namun di balik semua kesuksesan itu, Arga masih menyimpan satu luka lama, keinginan untuk tahu siapa ibunya. Setiap kali melihat pasien wanita di rumah sakit praktik, matanya kadang kosong, bertanya dalam hati, apakah wajah ibu seperti ini? Apakah ibu pernah memikirkanku? Ia mencoba mencari jawaban melalui panti, tapi satu-satunya petunjuk tetap sama. Potongan kain lusuh dengan tulisan RS. Suatu malam, saat memandangi kain itu di kamarnya, Arga berkata pelan pada dirinya sendiri. Kalau suatu hari aku jadi dokter, aku nggak akan pakai ilmu ini cuma buat diri sendiri. Aku mau tolong orang, terutama mereka yang seperti ibu, yang pernah kehilangan harapan. Ia menggenggam kain itu erat-erat, lalu menaruhnya di saku jas putih pertamanya, simbol perjuangan hidup yang panjang dan penuh luka. Kain itu menjadi pengingat, meski masa lalunya kelam, masa depannya bisa ia ciptakan sendiri. Keesokan harinya, Arga menerima kabar bahwa ia akan menjalani program dokter muda di rumah sakit umum daerah. Sebuah langkah baru dimulai. Ia tidak tahu, di rumah sakit itulah, takdir akan mempertemukannya kembali dengan wanita yang selama ini hanya hadir dalam doa dan mimpi, ibu kandungnya sendiri. Kadang, Tuhan menyembunyikan jawaban bukan untuk menyiksa kita, tapi untuk mempersiapkan hati kita agar siap menerima keajaiban. Hari-hari Arga sebagai mahasiswa kedokteran berjalan cepat, tapi di setiap langkahnya selalu ada bayangan masa lalu yang mengintai. Di balik senyum ramahnya pada pasien, ada luka lama yang belum sembuh, luka karena rasa kehilangan yang tak pernah benar-benar ia pahami. Suatu malam, setelah menyelesaikan tugas kuliah, Arga duduk sendirian di taman kampus. Di depannya, ada anak-anak kecil bermain bersama orang tua mereka. Tawa mereka terdengar hangat, membuat hati Arga terasa sesak. Ia menatap langit, berbisik lirih. Ibu, dimanapun ibu berada, apakah ibu baik-baik saja? Angin berhembus lembut seolah menjawab, tapi kosong. Seperti selalu, tak ada suara yang datang, hanya sunyi yang menekan dada. Keesokan harinya di ruang kuliah, dosen menjelaskan tentang psikologi pasien dan pengaruh trauma masa kecil terhadap kesehatan mental. Topik itu seperti menusuk dada Arga. Banyak pasien yang membawa luka batin tak terlihat, ujar sang dosen. Dan tugas seorang dokter bukan hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga hati yang terluka. Arga tersenyum tipis. Ia tahu betul rasanya menjadi seseorang yang tubuhnya sehat tapi jiwanya hampa. Ketika dosen bertanya kepada seluruh kelas, adakah di antara kalian yang punya pengalaman pribadi tentang kehilangan yang mengubah cara kalian melihat hidup? Semua diam. Hanya Arga yang menunduk, berusaha menahan air mata. Ia ingin bicara, tapi takut. Bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa sejak bayi, ia sudah kehilangan sosok yang seharusnya paling mencintainya? Di tengah tekanan itu, ada satu hal yang membuat Arga terus kuat, Bu Sinta. Setiap akhir pekan, ia selalu menyempatkan pulang ke panti asuhan. Saat melihat anak-anak kecil di sana, hatinya terasa hangat. Bu Sinta selalu menyambutnya dengan senyum dan pelukan. Arga, ibu bangga sekali. Kamu sudah sejauh ini. Tapi jangan lupa istirahat, nak. Suatu kali, saat mereka duduk di teras panti, Arga akhirnya membuka perasaannya. Bu, katanya pelan, kadang Arga iri lihat orang lain.
Mereka punya orang tua, punya tempat untuk pulang, sementara Arga cuma punya kenangan yang bahkan gak pernah nyata. Bu Sinta menggenggam tangan Arga lembut. Nak, kamu tahu apa bedanya luka dan bekas luka? Arga menggeleng. Luka itu masih sakit. Tapi bekas luka adalah tanda bahwa kamu pernah bertahan. Jangan terus lihat luka itu, lihatlah betapa kuatnya kamu karena berhasil sembuh sejauh ini. Kalimat itu menancap dalam. Arga hanya bisa menunduk, air mata menetes di tangannya. Bu, kalau suatu hari Arga berhasil jadi dokter, Arga mau bantu semua orang yang merasa sendirian. Supaya nggak ada lagi anak yang merasa ditinggalkan seperti Arga. Bu Sinta tersenyum, menepuk bahunya pelan. Itu cita-cita yang paling indah, Nak. Waktu terus berjalan. Arga mulai menjalani masa koas, koasisten, program praktik langsung di rumah sakit. Disinilah ia melihat kenyataan pahit dunia kedokteran, pasien yang menangis karena tak mampu bayar, orang tua yang memohon agar anaknya diselamatkan, dan tubuh-tubuh lemah yang bertarung di antara hidup dan mati. Namun di balik semua penderitaan itu, Arga menemukan arti hidupnya, membantu orang lain membuat lukanya sendiri perlahan sembuh. Suatu malam di ruang gawat darurat, datang seorang ibu muda dengan bayinya yang demam tinggi. Arga segera memeriksa dan menenangkannya. Tenang, Bu. Bayinya akan baik-baik saja, katanya lembut. Sambil menunggu hasil lab, ibu itu berkata lirih. Dok, saya takut kehilangan dia. Saya nggak akan sanggup kalau harus hidup tanpa anak saya. Kalimat itu menusuk Arga seperti pisau tajam. Ia menatap bayi mungil itu, lalu ke wajah sang ibu yang penuh cinta. Dalam hatinya, ia bertanya lagi. Apakah dulu ibu juga merasa seperti ini? Atau justru ibu tak punya pilihan lain? Beberapa hari kemudian, Arga pergi ke perpustakaan panti asuhan untuk mencari arsip lama. Ia berharap menemukan petunjuk tentang siapa orang tua kandungnya. Setelah beberapa jam membongkar dokumen berdebu, ia menemukan amplop coklat lusuh bertuliskan tanggal kelahirannya. Di dalamnya hanya ada selembar catatan kecil dari pihak rumah sakit yang dulu menerima bayi tanpa identitas dan potongan kain lusuh dengan tulisan tangan RS. Arga menggenggam kain itu kuat-kuat. Tulisan itu tampak samar, tapi baginya seperti cahaya kecil di tengah kegelapan. Siapa RS itu? Apakah inisial ibunya? Atau seseorang yang menolongnya saat ditinggalkan? Ia menatap kain itu lama, lalu menatap langit. Kalau ibu masih hidup, tolong beri aku tanda. Sekali saja. Beberapa minggu kemudian, Arga kembali ke kampus dengan semangat baru. Ia semakin giat belajar, bahkan mulai ikut program sukarela di puskesmas daerah. Namun, rasa hampa itu masih menempel di dadanya. Setiap kali melihat pasien wanita lanjut usia, matanya selalu tergerak. Seakan sedang mencari sesuatu yang hilang. Di ruang istirahat, Laras, temannya, memperhatikan perubahan itu. Ga, kamu kenapa akhir-akhir ini sering melamun? Arga tersenyum tipis. Nggak apa-apa, cuma kepikiran masa lalu aja. Masa lalu yang kayak gimana? Masa lalu yang nggak bisa aku ubah, tapi terus aku cari jawabannya, jawabnya lirih. Laras menatapnya iba. Ia tahu Arga kuat, tapi juga tahu ada sisi rapuh yang tak pernah ia tunjukkan ke siapapun. Malam itu, Arga kembali ke kosnya. Ia menatap kaca, melihat dirinya memakai jas putih dengan name tag bertuliskan Arga Putra, calon dokter. Ia tersenyum, tapi air mata menetes. Bu, kalau ibu lihat aku sekarang, apa ibu bangga?
Ia tidak tahu jawaban itu. Yang ia tahu hanyalah satu hal, luka masa lalunya belum sembuh, tapi ia sudah berjanji pada dirinya sendiri, tak akan membiarkan luka itu menghentikan langkahnya. Beberapa bulan kemudian, Arga lulus dari Fakultas Kedokteran dengan predikat cum laude. Saat berdiri di podium menerima sertifikat, tepuk tangan menggema di aula besar. Tapi di balik sorak-sorai itu, hatinya terasa kosong. Tak ada keluarga yang datang. Tak ada sosok yang ia panggil ibu di antara para tamu. Setelah acara, Laras menghampirinya dengan bunga kecil. "Selamat ya, Dokter Arga," katanya tersenyum. Arga membalas senyum, tapi matanya basah. "Terima kasih. Aku cuma berharap satu hal, semoga ibu bisa tahu kalau anaknya nggak sia-sia dilahirkan." Laras terdiam, lalu menggenggam tangannya erat. "Percaya aja, Ga. Kalau nggak hari ini, suatu hari nanti kamu pasti ketemu jawaban itu." Dan tanpa mereka sadari, waktu itu semakin dekat. Takdir sedang menulis bab baru, bab yang akan mempertemukan Arga dengan sosok yang selama ini hanya hidup dalam doa dan rasa rindu. Beberapa luka tidak akan hilang dengan waktu. Tapi Tuhan tahu kapan harus mengubah luka itu menjadi keajaiban. Hari itu adalah hari yang tak akan pernah Arga lupakan. Setelah bertahun-tahun belajar, begadang, dan menahan segala peribatin, ia akhirnya resmi mengenakan jas putih panjang bertuliskan Dr. Arga Putra. Di depan cermin, ia memandangi bayangan dirinya lama sekali. Jas putih itu bukan sekadar pakaian, melainkan simbol perjuangan, perjalanan dari seorang anak buangan menjadi seseorang yang hidupnya kini diisi oleh tujuan. Namun di balik kebanggaan itu, ada getar halus di dadanya. Ia tersenyum kecil dan berbisik pada pantulan dirinya sendiri. "Bu, akhirnya aku sampai di sini. Terima kasih sudah melahirkanku, meski hanya sebentar." Arga ditempatkan sebagai dokter muda di Rumah Sakit Umum Harapan Bangsa, rumah sakit besar di kota itu. Hari pertamanya dimulai dengan aroma khas desinfektannya menyengat, langkah cepat para perawat, dan panggilan darurat yang tak pernah berhenti. Suasana itu bukan hal baru baginya, tapi kali ini rasanya berbeda. Ia bukan lagi mahasiswa, melainkan dokter sungguhan yang akan menangani pasien sesungguhnya. Seorang dokter senior, Dr. Rendra, menyambutnya di ruang gawat darurat. "Selamat datang, Arga. Siapkan dirimu, karena di sini kita nggak cuma belajar tentang ilmu medis, tapi juga tentang kehidupan dan kematian." Arga mengangguk dengan mantap. "Saya siap, Dok." Dan benar saja, hari pertama langsung menjadi ujian berat. Seorang anak kecil datang dengan luka bakar parah akibat tersiram air panas. Arga bergegas bersama tim medis, menenangkan si ibu yang histeris, membersihkan luka, lalu membantu dokter utama dalam tindakan penyelamatan. Peluh bercucuran, jantung berdegup cepat, tapi tangannya tetap stabil. Ketika anak itu akhirnya bisa bernapas dengan tenang dan ibunya menangis lega, Arga menunduk sejenak. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Inilah arti hidupnya, menolong. Sejak hari itu, Arga menjadi sosok yang disegani di ruang gawat darurat. Ia dikenal sebagai dokter muda yang sabar, cepat tanggap, dan ramah kepada pasien miskin. Tak jarang, ia membayar sendiri biaya pengobatan pasien yang tak mampu. Suatu malam, seorang pasien tua datang sendirian, batuk keras, dan menolak perawatan karena tak punya uang. Arga menghampirinya dengan senyum tulus. "Pak, nggak apa-apa. Biar saya yang urus. Bapak istirahat dulu, ya." Pasien itu menatapnya dengan mata berair. Dokter masih muda, tapi hatinya seperti malaikat. Arga tersenyum.
Saya cuma ingin menolong, Pak. Karena dulu saya juga pernah ditolong tanpa diminta bayaran. Kalimat itu keluar begitu saja, tapi setelahnya Arga terdiam. Ia sadar, selama ini, semua tindakannya adalah bentuk pelarian dari luka lamanya. Setiap pasien yang ia tolong seperti mewakili dirinya yang dulu, seorang anak kecil yang tidak punya siapa-siapa, menunggu seseorang datang dan berkata, "Kamu akan baik-baik saja." Beberapa bulan berlalu. Arga semakin terbiasa dengan rutinitas rumah sakit, pasien yang datang tanpa henti, tangisan keluarga di ruang tunggu, dan aroma obat yang seolah menempel di kulit. Tapi di balik kelelahan itu, ada kebahagiaan yang tak ternilai. Suatu hari, ketika sedang menulis laporan pasien, Laras, yang kini juga menjalani koas di rumah sakit yang sama, datang membawa 2 cangkir kopi. "Dokter Arga, waktunya istirahat. Kamu udah kerja kayak robot." Arga tertawa kecil. "Pasien nggak bisa nunggu, Laras. Kalau aku istirahat, siapa yang jaga mereka?" Laras menatapnya dalam. "Kamu juga manusia, ga? Kadang dokter yang terlalu sibuk menyembuhkan orang lain, lupa menyembuhkan dirinya sendiri." Ucapan itu membuat Arga terdiam. Ia tahu Laras benar. Ada bagian dari dirinya yang belum pulih, bagian yang terus menunggu seseorang dari masa lalu yang bahkan belum tentu masih hidup. Suatu sore yang lengang, Arga menerima pasien perempuan tua yang datang dengan keluhan nyeri dada. Wanita itu tampak lemah, mengenakan kerudung lusuh, dan ditemani seorang tetangga yang membawanya ke rumah sakit karena pingsan di pasar. Arga segera menanganinya. "Bu, tolong tarik napas dalam-dalam ya, jangan tegang." Suara Arga lembut, menenangkan. Wanita itu menatapnya samar, seperti sedang berusaha mengingat sesuatu. "Ah, Arga?" Suaranya bergetar. Arga menatapnya heran. "Ibu kenal saya." Wanita itu hanya tersenyum lemah dan pingsan kembali. Arga menenangkan diri, lalu memeriksa data pasien. Di papan catatan, tertulis nama Ratnasari. Hatinya langsung berdegup kencang. Nama itu, 2 huruf awalnya sama seperti kain lusuh yang selalu ia simpan, RS. Darahnya seperti berhenti mengalir. Dunia seakan membeku. Ia menatap wajah wanita itu lagi, kini lebih lama. Garis halus di wajahnya, tatapan teduhnya, entah mengapa terasa begitu akrab. Arga berusaha fokus, memberi instruksi pada perawat, memasang oksigen, dan mengatur alat monitor. Tapi pikirannya terus berputar. Ratnasari. RS. Apakah mungkin dia? Beberapa jam kemudian, kondisi pasien stabil. Arga duduk di ruang dokter, menatap lembar rekam medis Ratnasari. Wanita itu berusia 50 tahun, tinggal sendiri, tidak punya keluarga terdekat. Riwayat penyakit jantung kronis, tekanan darah tinggi, dan anemia. Namun di antara catatan itu, ada satu hal yang membuat Arga menggigil, bagian kontak darurat kosong. Tidak ada nama, tidak ada nomor. Ia benar-benar sendirian. Arga memejamkan mata, hatinya gelisah. Apa mungkin ini cuma kebetulan? Tapi kenapa hatiku berdebar seperti ini? Ia tahu ia tidak bisa langsung menanyakan hal itu tanpa bukti. Tapi di dalam dirinya, sebuah firasat kuat tumbuh, wanita itu bukan orang asing. Entah mengapa, ada sesuatu di wajahnya yang membuat Arga merasa pulang. Malam itu, setelah semua pasien tertangani, Arga duduk di kursi ruang jaga. Ia mengeluarkan potongan kain yang selalu ia simpan di dompetnya, kain dengan tulisan RS. Ia membandingkannya dengan nama di rekam medis.
Sama persis. Tangannya bergetar. Ia tak tahu harus bersyukur atau takut. Kalau benar ibu, kenapa takdir mempertemukan kita di sini? Pikirnya lirih. Ia menatap ke arah ruang rawat, tempat wanita itu beristirahat. Dadanya terasa sesak, matanya panas. Apakah aku siap tahu kebenarannya? Keesokan paginya, Arga berdiri di depan pintu ruang rawat Ratnasari. Ia ingin masuk, tapi kakinya berat. Ia menatap pintu itu lama sekali, seolah di baliknya tersimpan seluruh jawaban hidupnya. Akhirnya, dengan napas gemetar, ia mengetuk pelan dan melangkah masuk. Wanita itu menatapnya lemah, tapi senyumnya tulus. Dokter yang kemarin ya? Terima kasih sudah menolong saya. Arga membalas senyum. Iya, Bu. Bagaimana perasaannya sekarang? Sudah agak mendingan. Terima kasih, Nak. Kata Nak itu membuat jantung Arga bergetar. Ia menelan ludah, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Ia tidak tahu, tapi hati kecilnya berbisik. Ibu, aku akhirnya menemukanmu. Namun ia belum berani mengatakan apapun. Ia tahu, belum waktunya. Karena kebenaran kadang terlalu besar untuk diucapkan sebelum hati siap menerimanya. Kadang, Tuhan menaruh kita di tempat yang tak terduga, agar kita bertemu dengan bagian hidup yang selama ini kita cari. Pagi itu, udara di rumah sakit terasa lembab dan berat. Arga datang lebih awal dari biasanya, tapi pikirannya tidak tenang. Ia menatap papan nama pasien di ruang rawat nomor 12, Ratnasari. Nama itu terus menggema di kepalanya, seperti sebuah melodi yang menolak berhenti. Semalam ia hampir tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah wanita itu muncul. Tatapan matanya, senyum lembutnya, bahkan cara ia memanggil Nak terasa begitu akrab. Apakah benar dia ibu kandungku? Pertanyaan itu menekan dadanya seperti beban berat. Ketika ia masuk ke ruang rawat, wanita itu sedang duduk bersandar di tempat tidur, membaca buku doa kecil. Rambutnya sedikit beruban, dan wajahnya tampak letih, tapi ada pancaran hangat dari matanya. Selamat pagi, Bu Ratna, sapa Arga lembut. Wanita itu tersenyum. Pagi, Dokter Arga. Sudah datang sepagi ini? Saya pikir dokter muda biasanya suka datang siang, katanya dengan nada bercanda. Arga tertawa kecil. Saya memang susah tidur, Bu. Kalau di rumah, malah kepikiran pasien. Ah, dokter yang baik memang begitu, katanya sambil menatapnya dalam. Tapi jangan lupa jaga diri juga, Nak. Arga menunduk. Kata Nak itu kembali mengguncang hatinya. Ia menatap wajah wanita itu, dan entah kenapa, semakin lama ia memandang, semakin yakin bahwa perasaan aneh ini bukan kebetulan. Sambil memeriksa tekanan darah dan detak jantungnya, Arga mencoba memulai percakapan. Ibu tinggal di mana sebelumnya? Di pinggir kota, Nak. Di kontrakan kecil. Saya jual kue keliling kalau masih kuat. Anak-anak di sekitar sering bantu saya, lumayan untuk makan. Arga mengangguk pelan. Kalau keluarga ibu, ada yang tinggal dekat sini? Wanita itu tersenyum tipis, tapi matanya mendadak redup. Nggak ada, Dok. Saya sendirian. Suami saya meninggal waktu saya masih muda. Dan anak saya, suaranya terhenti. Ia menatap kosong ke arah jendela. Anak saya hilang sejak bayi. Jantung Arga berdegup kencang. Tangannya hampir gemetar memegang stetoskop. Anak ibu, hilang.
Wanita itu mengangguk, air mata mulai menetes. Saya masih muda waktu itu. Hidup saya susah. Saya tinggal di gubuk, nggak punya uang, dan waktu itu anak saya sakit. Saya panik, takut dia mati kelaparan. Saya titipkan dia di depan panti asuhan. Saya pikir mereka bisa menjaganya lebih baik daripada saya. Suara wanita itu bergetar, dan Arga terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Kata demi kata terasa seperti pisau yang menembus hatinya. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi tenggorokannya tercekat. Jadi, ini dia. Inilah cerita yang selama ini aku cari. Namun ia belum berani memastikan. Ia harus tahu lebih pasti, bukan hanya dari cerita, tapi bukti nyata. Setelah keluar dari ruangan, Arga berjalan cepat ke ruang arsip rumah sakit. Ia mencari catatan lama pasien Ratna Sari. Di antara tumpukan dokumen, ia menemukan data rekam medis dari 25 tahun lalu. Tanggal yang sama dengan hari ia ditinggalkan di panti asuhan. Tangannya gemetar. Ia membaca baris demi baris dengan napas tertahan. Pasien Ratna Sari. Usia 23 tahun. Diagnosis anemia pasca melahirkan. Status pasien meninggalkan rumah sakit tanpa sempat menyelesaikan administrasi. Arga menjatuhkan diri di kursi. Tangannya menutupi wajah. Itu pasti dia. Air matanya menetes pelan, bukan karena marah, tapi karena campuran emosi, sedih, haru, dan lega. Selama ini, ia berpikir ibunya membuangnya karena tidak menginginkannya. Tapi kini ia tahu, ibunya justru melakukan itu karena ingin menyelamatkannya. Hari berikutnya, Arga datang ke ruang rawat Ratna dengan langkah gemetar. Wanita itu sedang tertidur, napasnya tenang di bawah sinar matahari yang masuk melalui jendela. Di meja sampingnya, Arga melihat sebuah dompet lusuh. Ia membukanya pelan, dan di dalamnya terselip foto kecil seorang bayi dibungkus kain. Hatinya nyaris berhenti berdetak. Ia mengenali kain itu, kain yang sama persis dengan miliknya, bertuliskan RS. Tangannya bergetar hebat. Ia menatap wajah bayi itu, wajahnya sendiri. Ya Tuhan, bisiknya lirih, semua ini nyata. Ia menutup dompet itu dengan hati-hati, lalu duduk di kursi di samping tempat tidur. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ibu, katanya pelan, aku sudah menemukanmu. Beberapa jam kemudian, Ratna Sari terbangun. Ia melihat Arga masih di sana, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dokter belum pulang. Arga menggeleng, suaranya bergetar. Bu, boleh saya tanya sesuatu? Tentu, Nak. Ada apa? Arga menarik napas panjang, menahan gemuruh di dadanya. 25 tahun lalu. Ibu melahirkan seorang bayi, kan? Ratna Sari membeku. Tangannya bergetar. Dari mana kamu tahu itu, Nak? Saya tahu karena saya anak itu, Bu. Wanita itu menatapnya, tidak percaya. Air matanya jatuh satu persatu. Apa maksudmu? Arga mengeluarkan kain lusuh dari sakunya. Ini, Bu. Kain ini yang membungkus saya waktu ditinggalkan di depan panti. Di sini ada tulisan, RS, saya simpan seumur hidup. Ratna menutup mulutnya. Tubuhnya bergetar hebat. Itu, kain saya. Saya yang menulis huruf itu. Air matanya mengalir deras. Ya Tuhan. Arga, kamu hidup.
Ia meraih tangan Arga, memeluknya erat, menangis terseduh di bahunya. Arga tak bisa menahan tangis. Ia memeluknya balik, tubuhnya gemetar. Bu, aku nggak marah. Aku nggak pernah marah. Aku cuma pengen ibu tahu, aku bahagia bisa menolong ibu hari ini. Pelukan itu lama, dua jiwa yang dulu terpisah kini menyatu kembali. Tak ada kata yang cukup menggambarkan perasaan itu, hanya air mata, haru, dan kelegaan yang selama ini tak pernah mereka miliki. Malamnya, setelah Ratna Sari tertidur, Arga berdiri di dekat jendela ruang rawat, menatap langit malam yang tenang. Ia merasa seluruh beban hidupnya perlahan menguap. Selama ini, ia berpikir hidupnya dimulai dari penolakan. Ternyata, hidupnya dimulai dari pengorbanan seorang ibu. Kadang cinta seorang ibu tak selalu datang dalam bentuk pelukan. Kadang, cinta itu hadir dalam bentuk perpisahan demi memberi anaknya kesempatan hidup. Hari itu rumah sakit terasa berbeda bagi Arga. Setiap langkah di koridor putih panjang itu kini terasa bermakna. Seolah seluruh dinding tahu bahwa kisah yang selama ini tersembunyi akhirnya menemukan jalan pulang. Namun di balik rasa lega itu, masih ada pertanyaan besar yang berputar di benaknya. Siapa sebenarnya ayahku? Kenapa ibu harus hidup sendirian selama ini? Ia tahu belum saatnya menanyakan semuanya kemarin, Ratna Sari masih lemah, tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Tapi hari ini, ia bertekad akan mencari tahu seluruh kebenaran yang tersisa. Pagi itu, Arga datang membawa bunga mawar putih, simbol ketulusan dan permintaan maaf yang tak sempat terucap di masa lalu. Saat ia masuk ke ruang rawat, Ratna sudah duduk di kursi dekat jendela, menikmati sinar matahari. Wah, dokter favorit saya datang lagi, sapa Ratna lembut, mencoba bercanda. Arga tersenyum hangat. Bunga ini untuk ibu. Katanya, mawar putih melambangkan cinta yang tulus. Ratna menatap bunga itu lama. Indah sekali. Terima kasih, Nak. Tidak pernah terpikir saya akan dapat bunga dari anak saya sendiri. Suaranya bergetar. Arga duduk di sampingnya, lalu menggenggam tangannya. Bu, aku mau tanya sesuatu, tapi kalau ibu belum siap, aku bisa tunggu. Ratna menghela napas panjang. Tanya saja, Nak. Setelah tahu kamu hidup dan tumbuh jadi orang baik, ibu nggak punya lagi yang perlu disembunyikan. Arga menatap ibunya dengan hati-hati. Siapa ayahku, Bu? Apa dia tahu tentang aku? Hening sejenak. Ratna menatap keluar jendela, seolah mencari jawaban di antara awan. Waktu itu ibu muda, sangat muda. Ibu bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah seorang pengusaha kaya di Jakarta. Di sana, ibu jatuh cinta pada anak majikan ibu. Ratna menelan ludah, air matanya menetes. Kami saling menyayangi, tapi hubungan itu tidak direstui. Keluarganya menganggap ibu hanya pembantu. Saat mereka tahu ibu hamil, mereka mengusir ibu tanpa belas kasihan. Arga terdiam. Rasanya seperti menonton potongan hidup yang selama ini hilang dari dirinya. Lalu, ayah. Ia pergi ke luar negeri, Nak. Orang tuanya memaksanya kuliah di sana dan menjodohkannya dengan wanita lain. Ibu tak pernah melihatnya lagi. Ratna mengusap pipinya dengan tisu lusuh. Ibu sendirian waktu melahirkan kamu. Tak punya siapa-siapa. Ibu cuma bisa berharap Tuhan menjaga kamu, walau ibu harus kehilangan kamu. Arga menunduk, menahan air mata yang mulai mengalir. Jadi selama ini ibu menanggung semua sendiri. Ya,
jawab Ratna pelan. Tapi ibu nggak menyesal. Karena meski kita terpisah, ibu tahu kamu pasti tumbuh jadi anak baik. Tuhan nggak akan biarkan anak yang lahir dari cinta jadi anak yang gagal. Arga menggenggam tangan ibunya erat. Bu, aku janji. Mulai sekarang, ibu nggak akan sendirian lagi. Ratna tersenyum tipis. Kamu dokter, Nak. Banyak pasien yang butuh kamu. Jangan buang waktumu untuk ibu tua seperti ini. Arga menggeleng cepat. Bu, selama ini aku belajar menolong orang lain karena aku berharap suatu hari bisa menolong seseorang yang paling penting dalam hidupku. Dan ternyata, orang itu adalah ibu. Air mata Ratna kembali jatuh. Ia menatap anaknya lama, lalu memeluknya pelan. Terima kasih, Nak. Doa ibu selama 25 tahun akhirnya dijawab Tuhan hari ini. Sore harinya, setelah jam kerja selesai, Arga mendatangi ruang arsip rumah sakit lagi. Ia ingin mencari tahu apakah ada catatan lain tentang pasien Ratna Sari di tahun-tahun berikutnya. Ia membuka satu persatu map lama hingga menemukan beberapa berkas tambahan, surat rujukan, catatan pemeriksaan, dan selembar dokumen tua dengan tulisan tangan yang pudar. Jika suatu hari anak saya mencari saya, tolong beritahu bahwa saya tidak pernah membencinya. Saya mencintainya lebih dari hidup saya sendiri. Ratna Sari. Arga menatap tulisan itu lama sekali. Setiap huruf seperti mengalir langsung ke jantungnya. Ibu bahkan sudah menyiapkan pesan ini bertahun-tahun lalu. Ia menutup matanya, menahan tangis. Lalu ia menyalin surat itu dan menyimpannya di saku jas dokter. Beberapa hari kemudian, Ratna diperbolehkan pulang. Tapi sebelum keluar dari rumah sakit, Arga sudah menyiapkan kejutan kecil. Ia mengantar ibunya ke sebuah ruangan yang didekorasi sederhana. Di atas meja ada kue kecil bertuliskan, "Selamat datang kembali, Ibu." Beberapa perawat ikut hadir, mereka tahu kisah itu dan ikut terharu. Ratna menatap anaknya sambil tersenyum, menahan isak. Kamu benar-benar malaikat, Nak. Ibu tidak pantas dapat semua ini. Arga menggeleng pelan. Justru aku yang gak pantas, Bu. Aku hidup karena keputusan ibu dulu. Dan aku akan terus hidup untuk membuat ibu bahagia. Malamnya, di rumah kontrakan kecil Ratna, Arga duduk di teras menatap bintang. Ia mendengar ibunya di dalam sedang membaca doa, suaranya pelan namun penuh ketenangan. Di dadanya, perasaan hangat yang sulit dijelaskan mengalir deras. Ternyata, yang selama ini kucari bukan tentang asal-usulku, tapi tentang makna cinta yang sebenarnya. Ia tersenyum kecil, menatap langit. Terima kasih, Tuhan. Karena telah mempertemukan aku dengan ibu lewat jalan yang tak terduga. Namun tak lama kemudian, hidup kembali menguji mereka. Beberapa minggu setelah pulang, kondisi Ratna tiba-tiba menurun. Nafasnya sering tersengal, dan wajahnya tampak pucat. Arga langsung membawanya ke rumah sakit, tapi hasil pemeriksaan membuat hatinya hancur. Ratna didiagnosis menderita kanker paru-paru stadium lanjut. Tubuh Arga terasa lemas. Dunia kembali terasa kejam. Tapi kali ini, ia tidak akan menyerah. Aku sudah kehilangan ibu sekali. Aku nggak akan biarkan itu terjadi lagi. Matahari pagi bersinar lemah di jendela ruang Icu. Arga berdiri di samping tempat tidur ibunya, menatap monitor jantung yang berdetak tak beraturan. Setiap detak itu baginya seperti pengingat bahwa waktu mereka bersama sangat terbatas. Ratna Sari terbaring lemah, wajahnya pucat, tapi matanya tetap menyala ketika melihat Arga. Dokter. Nak,
Aku senang bisa lihat kamu sekarang, suaranya lirih. Arga menunduk, menahan air mata yang terus menggenang. Bu, jangan bicara sekarang. Istirahat saja. Aku yang akan menjaga ibu. Dokter-dokter senior berkumpul, membahas langkah medis terbaik. Stadium lanjut, pilihan kita terbatas, kata Dr. Rendra, mentor Arga sejak awal ia menjadi dokter. Arga mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail. Hatinya keras kepala menolak menerima kata, terbatas. Ia menatap wajah ibunya yang lemah, lalu berkata pelan dalam hati. Aku nggak akan menyerah. Aku harus menyelamatkan ibu. Sekalipun ini mustahil. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas menegangkan. Arga tidak tidur lebih dari 2 jam setiap malam. Ia memeriksa kondisi Ratna setiap jam, mengatur obat-obatan, dan memastikan terapi intensif berjalan dengan sempurna. Ia bahkan meninggalkan jadwal praktek rutin, menolak giliran jaga malam untuk fokus pada ibunya. Di tengah tekanan itu, Arga merenung tentang kehidupan. Ia sadar betapa singkat waktu dan betapa berharganya setiap momen. Selama 25 tahun ia menunggu ibu, kini hidupnya tergantung pada keajaiban ilmu dan doa. Setiap kali Ratna membuka mata, ia tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Nak, sudah datang menolong ibu." Arga menggenggam tangannya erat. Ini baru permulaan, Bu. Aku nggak akan biarkan ibu pergi. Namun takdir memang tidak pernah mudah. Kondisi Ratna terus menurun. Beberapa kali monitor menunjukkan detak jantung yang tidak stabil, saturasi oksigen menurun drastis, dan paru-parunya mulai gagal bekerja. Arga merasa frustasi, tapi ia tetap fokus. Ia mengingat setiap ilmu yang dipelajari, setiap pengalaman di ruang gawat darurat, dan setiap kata mentor. Dokter yang baik bukan hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga memberi harapan. Ia pun berinisiatif mengajukan terapi eksperimental yang baru diterapkan di rumah sakit. Beberapa dokter senior skeptis, tapi Arga yakin ini adalah peluang terakhir untuk ibunya. Setelah persetujuan diperoleh, terapi dimulai. Arga menatap wajah ibunya, menahan napas, berharap mukjizat terjadi. Malam itu, setelah terapi pertama selesai, Arga duduk di sisi ranjang. Ratna membuka mata, menatapnya dan tersenyum lemah. "Dokter." "Nak, aku merasa lebih baik," katanya. Arga menahan air mata. "Aku juga merasakan hal yang sama, Bu. Kita masih punya waktu." Minggu-minggu berikutnya menjadi pertempuran berat antara ilmu, doa, dan harapan. Arga tak pernah lepas dari sisinya. Ia tidur di kursi samping tempat tidur, memegang tangan ibunya, dan membisikkan kata-kata penyemangat. "Sabar, Bu. Nak di sini. Kita akan lalui ini bersama." Selama masa itu, Arga juga belajar banyak tentang kasih dan pengorbanan. Ia menyadari bahwa menjadi dokter bukan sekadar ilmu, tapi keberanian untuk menghadapi kehilangan dan kekuatan untuk terus berharap meski dunia seakan menolak. Suatu malam, saat Arga sedang memeriksa kondisi Ratna, perawat masuk dengan ekspresi cemas. "Dokter, hasil laboratorium terbaru menunjukkan penurunan signifikan. Tapi saturasi oksigen mulai stabil setelah terapi ketiga." Arga menarik napas panjang. "Itu berarti ada kemajuan," gumamnya. Hatinya campur aduk, lega, haru, tapi juga waspada. Ia menatap Ratna yang terlelap, wajahnya lembut, dan bisik pelan. "Ibu. Nak janji akan selalu menjaga ibu. Jangan takut."
kita masih punya waktu untuk mengejar hari-hari yang hilang. Ratna tersenyum samar dalam tidur, seolah mendengar janji anaknya. Arga menutup mata sejenak, merasakan damai kecil dalam kekacauan. Ia tahu perjuangan belum selesai, tapi kini ada secercah harapan yang menyala terang di tengah kegelapan. Hari demi hari, kondisi Ratna perlahan membaik. Monitor menunjukkan detak jantung stabil, saturasi oksigen meningkat, dan paru-paru mulai berfungsi normal. Arga merasa seperti mendapatkan kembali bagian hidup yang hilang. Ia menatap wajah ibunya yang masih lemah tapi tersenyum. Hati mereka kini terikat lebih kuat daripada sebelumnya. Kadang hidup memberi kita ujian yang tampaknya tak mungkin dilalui. Tapi dengan cinta, tekad, dan sedikit keajaiban, bahkan waktu pun bisa berpihak pada kita. Malam itu, setelah semua prosedur selesai, Arga duduk di balkon rumah sakit, menatap langit malam yang tenang. Ia memegang ponselnya dan menulis pesan untuk Bu Sinta di panti. "Ibu, aku akhirnya menemukan ibu kandungku. Dia hidup dan aku bisa menolongnya. Terima kasih sudah menanamkan keberanian di dalam diriku. Tanpa ibu dan panti, aku tak akan pernah sampai di sini." Pesan itu dikirim, dan Arga menatap bintang-bintang. Hatinya terasa lega. Ia tahu, perjalanan masih panjang, tapi kini ia siap menghadapi apapun bersama ibunya. Pagi itu berbeda dari hari-hari sebelumnya. Sinar matahari menembus jendela rumah sakit, menerangi wajah Ratna yang kini terlihat lebih segar. Arga duduk di sisi ranjang, tersenyum sambil memegang tangan ibunya. Setelah berminggu-minggu perjuangan antara hidup dan waktu, akhirnya keajaiban kecil itu terjadi. Ratna menunjukkan tanda-tanda pulih yang nyata. "Bu, lihat, detak jantung ibu stabil. Paru-paru ibu juga lebih kuat. Ini luar biasa," ujar Arga dengan mata berbinar. Ratna tersenyum, menatap anaknya. "Nak, aku merasa hidup lagi. Terima kasih, karena kau tak pernah menyerah." Arga menunduk, menahan air mata. "Bu, aku cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang anak dan seorang dokter. Tapi, lihatlah, kita masih punya banyak waktu bersama." Beberapa minggu kemudian, Ratna resmi keluar dari rumah sakit. Arga menjemputnya dengan mobil sederhana, tapi hatinya penuh bahagia. Di perjalanan pulang, mereka berbicara panjang lebar, menertawakan masa lalu, mengenang perjuangan, dan merencanakan masa depan yang kini terasa mungkin. Sesampainya di rumah kontrakan sederhana, Arga menata ruangan untuk membuat ibunya nyaman. Ia memasang kursi di teras, membawa tanaman kecil, dan menyiapkan dapur agar Ratna bisa membuat kue kesukaannya. Ratna menatap perubahan itu, matanya berkaca-kaca. "Nak, kau sungguh anak yang luar biasa. Aku tak pernah menyangka akan melihat hari ini." Arga tersenyum lembut. "Aku cuma ingin kita bahagia, Bu. Aku mau menebus semua kehilangan dan rasa sakit yang ibu alami dulu." Hari demi hari, kehidupan mereka mulai membaik. Arga tetap bekerja sebagai dokter muda, tapi kini ia punya motivasi yang lebih kuat, menolong ibunya dan memberi kehidupan yang pantas bagi seseorang yang dulu telah mengorbankan segalanya. Suatu hari, Arga mengajak Ratna ke panti asuhan tempat ia dibesarkan. Anak-anak kecil berlarian menyambut kedatangannya, mengenalinya sebagai dokter yang sukses. Bu Sinta menatap Arga dan Ratna, tersenyum penuh haru. "Nak, aku bangga padamu. Tapi yang lebih penting, aku bangga kau bisa membawa ibu kandungmu kembali ke hidupmu," kata Bu Sinta dengan mata berkaca-kaca. Ratna memeluk Bu Sinta, meneteskan air mata. "Terima kasih, Ibu. Tanpa kalian,
Aku tak akan pernah melihat anakku menjadi dokter hebat. Terima kasih telah menjaga dia selama aku tak bisa. Arga menatap momen itu, hatinya hangat. Semua luka, semua kesedihan, akhirnya menemukan penutup yang indah. Waktu terus berjalan, dan Ratna semakin pulih. Arga berhasil menyeimbangkan karir dan kehidupan pribadinya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, menertawakan masa lalu, dan merencanakan hari-hari penuh kebahagiaan. Arga juga mulai membuka klinik kecil gratis bagi anak-anak miskin dan orang tua yang tak mampu. Ia ingin setiap anak memiliki kesempatan seperti dirinya dulu, mendapatkan kasih, perhatian, dan harapan. Suatu sore, ketika mereka duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat, Ratna menatap Arga dengan penuh rasa syukur. Nak, aku ingin kau tahu, meski ibu pernah meninggalkanmu sementara, cinta ibu untukmu tak pernah pudar. Arga menggenggam tangannya erat. Bu, aku tahu itu. Sekarang aku bisa merasakan cinta itu setiap hari. Dan aku berjanji, aku akan selalu ada untuk ibu. Mereka duduk dalam diam, menikmati ketenangan yang selama ini hilang. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan kebahagiaan mereka. Hanya tatapan hangat, genggaman tangan, dan rasa syukur yang dalam. Beberapa bulan kemudian, Arga menulis surat untuk dirinya sendiri, mengenang perjalanan hidupnya dari seorang anak panti hingga menjadi dokter yang menolong ibunya. Surat itu berisi pesan tentang ketekunan, pengorbanan, dan keajaiban yang lahir dari cinta. Jika hidupmu terasa berat, ingatlah, luka itu bukan akhir. Luka itu hanyalah jalan menuju keajaiban. Percayalah pada cinta, percayalah pada doa, dan percayalah pada dirimu sendiri. Aku berhasil karena aku tak pernah menyerah. Dan aku yakin, siapapun yang membaca ini bisa melakukan hal yang sama. Surat itu ia simpan di dalam kotak kayu kecil, bersama kain lusuh yang dulu menjadi simbol perpisahannya dari ibu kandungnya. Kini kain itu menjadi simbol pertemuan kembali, cinta, dan harapan yang abadi. Pada akhirnya, Arga dan Ratna menemukan kebahagiaan sejati. Tidak ada harta, status, atau kejayaan yang bisa menandingi kebahagiaan memiliki waktu bersama orang yang paling dicintai setelah melewati semua luka, pengorbanan, dan perjuangan. Mereka menatap masa depan dengan senyum penuh keyakinan. Arga tahu, hidup mungkin masih akan menghadirkan tantangan, tapi kini ia siap menghadapi semuanya bersama ibu kandungnya, orang yang dulu kehilangan anak, dan kini mendapat kesempatan kedua untuk mencintai dan dicintai. Kadang, hidup memisahkan kita dari orang yang paling kita cintai. Tapi cinta sejati selalu menemukan jalannya kembali. Dan ketika itu terjadi, luka masa lalu berubah menjadi kebahagiaan yang tak tergantikan.